angkut lagi dengan truk, datang bawa ke sini. Setelah merasa sehat dan kuat, balik lagi menggelandang, begitu. Itu beberapa tahun. Saya mengenal Kongregasi Bruder Budi Mulia dari tahun 1979. Setelah itu 3 tahun kemudian saya melamar dan diterima sebagai calon Bruder Budi Mulia dan kemudian melanjutkan terus dari pendidikan yang dijalankan oleh kongregasi, yaitu mulai dari masa perkenalan, postulat, novisiat, sampai profesi pertama. Kemudian setelah profesi pertama, tahun 1981 saya ditugaskan di Desa Putra di Jakarta Selatan. Saya mulai berkarya di Desa Putra untuk mendampingi anak-anak panti asuhan, dan awal-awalnya saya menjadi pengasuh dari anak-anak kecil umur 6 tahun sampai 9 tahun. Kemudian dari tahun berikut beralih tugas mendampingi anak-anak dari umur 15 tahun sampai umur 17 tahun. Setelah itu saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan Panti Asuhan Desa Putra sampai 2001. Saya berasal dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara yang orang sering mengatakan Manado ya. Padahal Manado itu kotanya. Nah, saya punya kampung ada 10 km dari kota itu. Jadi saya lahir di Rumah Sakit Gunung Maria di Kota Tomohon. Tapi asal kampungnya Warembungan. Kami dalam keluarga dari keluarga Lamongi Santi, dan saya anak yang kedua dari keluarga ini. Setelah mengikuti pendidikan sekolah SD, SMP, lalu SMA, kemudian masih melanjutkan lagi studi, terus studi selanjutnya, lama-kelamaan saya tergerak hati untuk ingin hidup sebagai bruder. Meskipun saya tidak tahu bruder itu apa. Tetapi setelah saya kenal bruder Budi Mulia ada di Jakarta, karena kebetulan waktu saya praktek tugas dari perguruan tinggi, saya praktek mengajar di sekolahan Bruder Budi Mulia di Mangga Besar. Di situ saya mengenal Bruder Budi Mulia karena mereka sering datang di sekolah. Lalu saya tergerak hati untuk ingin menjadi Bruder Budi Mulia. Saya sempat mikir kenapa itu begitu, nama itu bukan nama Santo Antonius atau santo lain, atau Santo Gerardus atau santo yang lain. Tetapi kok kenapa Budi Mulia? Saya tanya terus kepada bruder-bruder Belanda yang masih ada pada waktu itu. Mereka bilang memang nama kita untuk di Indonesia diganti. Tadinya namanya Santa Maria dari Lourdes, Maria van Lourdes. Kemudian tahun 60-an dirubah nama itu di Indonesia menjadi Kongregasi
bruder budi mulia. Lalu saya bertanya, kenapa ya? Bukan kenapa budi mulia? Ya, ada satu bruder yang dari Belanda, dia mengerti banyak tentang keadaan Indonesia, bahkan sampai di dunia pemerintahan, politik dia banyak tahu, sehingga dia mengatakan bahwa kalau mau pakai seperti Santa Ursula, Santa Teresia, Santo Ignatius dan lain-lain, itu bagi masyarakat bukan Katolik, mereka rasa ya ada yang senang, tapi ada yang mungkin tidak senang. Jadi bruder-bruder awal di sini menggantikan nama itu di sini, mereka tidak menggunakan santu, tetapi dengan nama Budi Mulia. Bruder-bruder kongregasi Budi Mulia yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau di Eropa, bruder-bruder Santa Maria dari Lourdes atau Bruder van Lourdes, Maria dari Lourdes. Bruder-bruder Budi Mulia, kongregasi Bruder Budi Mulia sudah 100 tahun di Indonesia sekarang. Tahun ini jatuh pada tanggal 25 November tahun 2026. Yang menjadi kekasan tidak boleh lepas daripada semangat pendiri kita. Dia memiliki kembali lagi pada spirit, yaitu semangat iman dan cinta. Kemudian dia lebih jauh lagi, sehingga kita itu dari dasar itu punya kekasan tersendiri yang dihayati oleh dan dipraktekkan oleh para bruder masing-masing, bruder-bruder Budi Mulia, atau di dalam komunitas atau dalam kongregasi, yaitu berbelas kasih kepada siapa saja yang paling miskin di mana saja kita berada. Itulah yang menjadi pegangan kita dalam rangka berkarya atau melayani. Sehingga seperti contoh karya-karya kita itu baik di kota maupun di daerah, itu selalu melayani dalam bidang pendidikan di tempat-tempat yang sederhana, yang miskin. Karena punya kekasan itu, kita tidak memang mesti di tempat yang elit atau tidak. Nanti dari situ dia berkembang, kemudian menjadi tempat yang lebih baik. Dan biasanya kita itu kalau sudah berjalan dengan baik, kalau memang saatnya mesti ditinggal, itu dia kita tinggalkan. Biarlah nanti yang lain meneruskan. Seperti karya pertanian di Sumatera Utara, di Kapanjai dulu itu pertanian sangat maju. Kursus para petani-petani itu semua belajar bikin pupuk, menanam dan seterusnya, dan sukses sampai sekarang. Banyak orang tua dari bapak-bapak sekarang selalu ingat bruder-bruder mulia, sehingga mereka menjadi petani yang baik, petani jeruk, sayur-sayuran, buah-buahan yang baik. Dan begitu juga di tempat-tempat lain, sekolah-sekolah ya begitu. Misalnya di kota Jakarta ini, waktu bruder-bruder Budi Mulia mulai buka sekolah, memang di kota, tetapi sangat di tempat yang sangat miskin. Buka sekolah di situ. Dan mulai dari tahun ke tahun dia berkembang, terus sampai sekarang ada di situ. Sehingga boleh dikatakan kita itu begitu kuat ya, tidak meskipun ada tantangan apapun dari segi apapun, kita tetap berjalan. Karena fokus kita pada keluarga-keluarga yang perlu ditolong.
atau masyarakat yang perlu ditolong diangkat sehingga menjadi lebih baik dari yang mereka harapkan. Sepengetahuan saya sejak saya datang di sini atau sebelum saya masuk Bruder Budi Mulia, saya sudah beberapa kali diantar oleh Bruder Budi Mulia di Gunung Sahari. Bruder Canisius datang di Desa Putra ini, dan saya mulai bertanya kepadanya, ini Desa Putra itu kampung atau kompleks atau apa? Lalu dia mengatakan bahwa Desa Putra ini kompleks saja, kompleks Desa Putra. Namanya Desa Putra. Karena apa Desa Putra? Karena awalnya di daerah ini, di tempat ini belum ada warga-warga, keluarga, masih kosong sama sekali. Lalu Bruder Budi Mulia bertempat di sini, di Desa Putra, buat komunitas di sini, di mana saya berada sekarang. Dan bruder awal yang ada di Desa Putra ini, mereka lah yang menamakan nama Desa Putra di kompleks ini. Dan setelah perjalanan dalam perkembangan, akhirnya sampai pada pemerintah ibu kota mengetahui bahwa lokasi ini, tempat ini, Desa Putra itu diberi nama oleh bruder kami, Bruder Budi Mulia. Dan sampai sekarang ada jalan Desa Putra di lokasi ini, Jalan Desa Putra. Sebabnya karena Desa Putra, karena barangkali bruder yang melayani anak-anak gelandangan di Jakarta ini semua diangkut dari kota datang ke sini. Dan bruder waktu itu zaman Belanda, orang-orang Belanda, mereka yang melayani mereka, memberi makan, pakaian, obat. Meskipun kondisinya sangat memprihatinkan, mereka tinggal di tempat sini, lalu mereka pulang ke kota lagi, menggelangan, lalu diangkut lagi dengan truk, datang bawa ke sini. Lalu setelah merasa sehat dan kuat, balik lagi menggelanang, begitu. Itu beberapa tahun. Dan yang dilayani itu adalah anak-anak putra, laki-laki. Sampai sekarang, barangkali Desa Putra itu awalnya diambil dari situ, pelayanan anak-anak pria laki-laki yang ada di kota ini, kemudian dilayani di desa di sini. Nah, desa di sini dulu, di sini belum ada kampung, belum ada desa, lalu dinamakan Desa Putra, kompleks Desa Putra. Sampai sekarang kami waktu masa-masa pembinaan memang diajarkan, ditanamkan, bahkan dilatih sedikit-sedikit bagaimana mempraktekkan spiritualitas kami, Bruder Budi Mulia. Yaitu spiritualitas kami, yaitu iman dan cinta. Kemudian penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria, di mana saja kami berada. Nah, pada waktu saya selesai pendidikan dan menjadi bruder muda, saya selalu ingat itu. Ya, pertama-tama melihat yang dilayani itu dibekali dengan semangat cinta kasih. Saya melihat anak-anak itu adalah saudara-saudaraku, anak-anakku, lalu kemudian sahabat-sahabatku. Bahkan lebih dari itu, saat tertentu saya merasa bahwa anak-anak itu adalah, yang kulayani itu adalah Yesus sendiri. Dan boleh dikatakan sampai sekarang saya masih punya
penghayatan dalam rangka pelayanan apapun selalu termotivasi oleh hal itu, iman dan cinta, kemudian penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Itu memang ya, saya awalnya memulai, wah bagaimana ya dengan jumlah yang banyak, sekitar 50-60 anak-anak yang umur begitu, usia sekolah kelas 1 sampai kelas 3. Wah bingung saya. Tapi setelah saya tahu, karena saya begitu ditempatkan tidak diberitahu macam-macam, lalu datang 1-2 hari 3 hari, oh bukan hanya saya cuma ada jam-jam tertentu datang ke situ. Ternyata ada khusus untuk anak-anak usia 9 sampai usia sekolah itu umur 6 tahun sampai 9 tahun atau 10 tahun, itu ada ibu-ibu yang mendampingi mereka sebagai pengasuh. Waktu mau tidur, waktu mau makan, waktu mau belajar, waktu mau mandi, waktu mau bermain, dan lain-lain itu ada 4 ibu yang mendampingi anak-anak kecil itu, dan saya ditempatkan di situ untuk menemani para ibu-ibu sebagai pengasuh di situ. Tapi saya tidak mau kalau pada waktu itu saya cuma tidak sekedar itu datang lalu pergi lagi kembali ke komunitas. Saya mau terlibat di situ, sehingga saya ya dikatakan pengasuh juga di situ anak-anak itu. Lalu kebetulan di kompleks ini ada danau kecil ya. Lalu saya selalu mengajak anak-anak itu untuk main-main di danau itu, di pinggir danau. Di situ saya bercerita dengan mereka, dan mereka itu senang sekali mendengar cerita-cerita saya. Dan itu saya lakukan ya kurang lebih 2 tahun. Ya, saya memang senang dengan anak-anak. Anak-anak itu sama sekali bersih ya, tidak ada apa ya, mereka polos, dan mereka apa saja kita lakukan, kalau mereka senang dengan kita, mereka ikut. Kita mau minta ini, mau main di sana atau mau belajar betul, mereka ikut. Meskipun mereka itu ribut karena banyak, tapi namanya kalau anak-anak sudah senang dengan kita, mereka itu selalu patuh dan mau ikut apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan. Atau kami pada umumnya Bruder-Bruder Budi Mulia itu tidak ada kebiasaan untuk seperti alumni begitu ya. Panti asuhan Desa Putra, oh alumninya begini, ini jumlahnya begini, tahun begini, tahun. Nggak ada. Kita nggak. Dia sudah selesai dibina, dididik, sekolah, dia pergi, dia mandiri sendiri. Nah, untuk mendapatkan harapan mereka itu, supaya kami Bruder-Bruder lebih berkembang, lebih baik, untuk mendidik lagi anak-anak yang seperti mereka rasakan, ya kita itu ya jarang sekali ya. Untuk beberapa kalau dijumpa cuma bilang Bruder baik, terima kasih, dan wah kadang-kadang oh ini ada itu, beri sesuatu. Lalu kemudian kalau yang sampai sudah berkeluarga, mereka datang bawa istrinya, bawa anaknya. Lalu ya selain dari terima kasih dari mereka itu. Jadi mendapatkan harapan mereka itu supaya bruder kita itu lebih baik lagi atau bagaimana, jarang sekali ya. Misalnya mereka mengatakan, Bruder, carilah teman-teman bruder untuk jadi bruder gitu. Itu dari pihak keluarga atau anak-anak yang sudah kita bina, saya sendiri belum pernah menemukan itu. Nah, itu harapan mereka terhadap kami bruder gitu. Cuma paling terima kasih, baik, terima kasih, kayak itu. Sampai saat ini saya belum menemukan
seorang anak yang jadi masuk di dalam dunia pemerintahan, menjadi tokoh ini, menjadi anggota DPR, dan kami sendiri belum ada sih, tapi kami tidak terganggu dengan dia punya yang dia capai itu. Jadi paling mereka datang dan kita ingat. Ada satu bapak yang tinggal di dekat daerah sini. Baru kami tahu setelah dia bertahun-tahun menjadi lurah di Depok. Waktu itu ada seorang karyawan kita, dia jumpa dengan Pak Lurah itu bercerita-cerita. Lalu Pak Lurah itu tanya, kamu tinggal di mana? Oh, di Desa Putra dulu. Oh, saya juga dari Desa Putra. Saya anak Desa Putra dulu. Seperti itu. Itu saya pernah temukan. Untuk jadi guru ada juga. Itu mereka setelah tamat dari sini, mereka diminta oleh bruder-bruder kami di Pangkal Pinang untuk mengajar sekolah bruder-bruder di Pangkal Pinang. Dan itu menjadi guru lama di Pangkal Pinang, dan umat atau masyarakat di Pangkal Pinang sangat mengenal mereka itu. Kemudian yang banyak yang sampai sekarang itu mereka ingat dan selalu datang berterima kasih, dan itu adalah pengusaha-pengusaha kecil, anak-anak yang mulai mereka mandiri, berwira swasta. Ya, ada yang saya dengar akhirnya punya pabrik ini, pabrik itu, tapi saya tidak kenal siapa, dia tidak ingat. Ada yang punya toko ini tuh, ada yang macam-macam. Lalu itu hampir setiap tahun seperti Natal, tahun baru mereka datang, temu dan berterima kasih. Lalu kemudian memberikan apa yang mereka boleh berikan. Dan kita terima mereka dengan senang hati. Untuk panti asuhan kami di Desa Putra ini terbuka untuk umum. Jadi tidak Katolik. Waktu awal-awalnya mana mereka itu yang dari para gelandangan. Nggak tahu. Anak dari mana, nggak tahu. Terus dia berkembang. Lama-lama karena kami bruder-bruder dikenal oleh uskupan, paroki-paroki, bruder-bruder yang mengelola Desa Putra. Nah, mulailah pastor-pastor itu mengirim anak-anak yang perlu ditolong di parokinya, sehingga kami terima dan ditolong. Sehingga yang datang adalah dari tahun ke tahun lebih banyak Katolik. Tetapi ada juga yang Muslim, Kristen, Buddha, campur kami itu. Sampai sekarang masih begitu, terbuka untuk umum. Kami sangat berterima kasih karena sejak mulai ada di sini, kami bruder-bruder sampai saat ini tidak pernah diganggu dan tidak pernah terganggu. Tidak ada yang buat macam-macam. Tidak ada, aman dan didukung oleh lingkungan sekitar sini, RT, RW. Kita itu aman sekali di sini. Lalu kemudian kita memang melayani anak-anak mereka yang sekolah di sini. Anak-anak mereka kita selalu terima prioritas sekolah di sini. Kalau ada keluarga anak-anak ibu bapak yang sakit, mereka tahu di sini ada klinik, kami selalu tolong mereka, melayani mereka di lingkungan sekitar Desa Putra ini. Sampai sekarang begitu.